Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan lakukan pembahasan tentang layer-layer yang ada di model arsitektur OSI ya, Open System Interconnection. Nah, layer yang paling atas kemarin ya, atau yang sering kita sebut nanti sebagai top layer ya, atau layer yang paling dekat dengan user ya. Nah, itu kita sebut dulu sebagai application layer. Nah, atau bisa kita sebut sebagai layer atau lapisan aplikasi. Nah, sebenarnya layer ini adalah layer yang ke-8 ya. Nah, cuman kenapa saya bahas dulu layer ini, karena pertimbangannya adalah layer yang paling dekat dengan pengguna, maksudnya pengguna dari jaringan itu sendiri. Nah, sehingga nanti pemahamannya itu akan lebih mudah dibandingkan kalau saya mulai dari layer 1 yang nanti bagaimana konversinya ke bit ya, kemudian bagaimana dia dilewatkan di jaringan. Nah, artinya ini lebih ke teknis nanti. Nah, sehingga Anda khawatirnya nanti kurang mengerti. Nah, makanya kita mulai dari layer yang paling dekat dengan pengguna dulu, sehingga ini bisa Anda jumpai sehari-hari. Nah, apa itu application layer ya? Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, layer ini sebenarnya adalah untuk menyediakan layanan yang mendukung aplikasi pemakai. Nah, jadi kata kuncinya ini, dia itu menyediakan layanan. Layanan apa yang dia sediakan tergantung nanti pada aplikasi yang Anda gunakan di komputer Anda. Nah, layer aplikasi ini hanya nanti berfungsi ketika dibutuhkan akses ke jaringan. Jadi kalau misalkan aplikasi yang Anda gunakan itu tidak ada kaitannya dengan network atau dengan jaringan, maka application layer ini tidak ada peranannya di situ. Nah, kita lihat contoh begini. Ketika misalkan Anda menggunakan IE ya, atau Internet Explorer, ini adalah salah satu browser. Mungkin ini sudah tidak atau jarang Anda pakai ya, karena Anda mungkin lebih tertarik pada Chrome, Mozilla Firefox gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas salah satu browser lah. Di sini saya buat contohnya Internet Explorer. Nah, jadi misalkan Anda menggunakan Internet Explorer untuk membuka file lokal misalkan. Nah, Anda menggunakan untuk membuka file lokal. Karena kalau dari Internet Explorer, ketika Anda ketikkan misalkan di situ C.2 gitu ya, kemudian slash double. Nah, maka nanti ketika Anda enter, itu akan muncullah semua file dan folder yang ada di drive C tersebut. Nah, jadi bisa kita gunakan browser itu juga untuk membuka file lokal. Nah, kemudian bandingkan ketika Anda menggunakan Internet Explorer untuk membuka misalkan HTTP titik 2 slash double kemudian
www.google.com misalkan. Nah, maka nanti ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kita lihat yang pertama. Anda kan pernah diajarkan bagaimana membuat sebuah file HTML sederhana kan? Nah, kalau Anda udah ambil mata kuliah apa namanya tuh pemrograman web. Nah, cara yang paling mudah ketika membuat halaman web statis itu Anda misalkan pakai editor Notepad lah misalkan yang paling sederhana ya. Kemudian di situ Anda buat tag paling awal itu apa namanya HTML gitu ya. Kemudian ada title dan sebagainya, kemudian body, kemudian di dalam itu Anda ketikkan misalkan selamat datang. Nah, ini biasanya kata-kata awal ketika waktu pertama kali belajar pemrograman web statis itu. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan Anda save filenya di drive D misalkan ya, di drive D. Nah, dengan nama filenya adalah coba.html misalkan. Dan kemudian Anda simpan di sana. Nah, bagaimana cara untuk melihat seperti apa tampilan dari file tadi ya, halaman web dengan nama coba.html. Nah, itu kan biasanya kan Anda sering paling mudah itu kan klik saja file coba.html tadi kan dari apa namanya tuh Windows Explorer kalau Anda pakai Windows. Nah, kemudian nanti ketika kita klik dua kali akan muncul secara default browser yang kita pakai. Kalau tadi Internet Explorer defaultnya maka akan keluar nanti Internet Explorer. Keluarlah nanti di sana di browser Anda itu selamat datang. Kalau tidak ada script yang salah ya, nah akan muncul nanti selamat datang. Nah, ketika ini terjadi, nah artinya di sini adalah bahwa Anda itu sedang membuka file lokal yang ada di komputer Anda. Nah, ketika file ini lokal ya, yang Anda akses, maka application layer sebenarnya di sini tidak berfungsi dia, belum berfungsi. Kenapa? Karena Anda belum ada kaitannya dengan network. Tidak ada kaitannya dengan jaringan pada waktu itu, hanya komputer lokal. Nah, bandingkan dengan ketika Anda ketikkan seperti yang saya bilang tadi, www kemudian .google.com ya. Nah, ketika Anda enter ya misalkan, kemudian tampil di situ sebuah halaman search engine Google ya. Nah, maka apa yang terjadi? Artinya apa? Anda waktu itu ada koneksi dengan jaringan. Nah, bagaimana sebuah file HTML yang ada di server Google kemudian bisa Anda tampilkan di layar Anda. Nah, artinya apa? Di sini sudah ada peran dari application layer. Nah, peran apa yang dia mainkan di sini? Bahwa dia itu bisa menampilkan file hypertext ya dari sebuah server yang ada entah di mana dia, bisa di luar negeri, bisa di mana saja. Nah, kemudian ketika request itu Anda lakukan oleh server, nanti dia kirimkan ke komputer Anda. Nah, disinilah peran dari application layer itu. Dia memberikan layanan bagaimana file hypertext ini bisa Anda dapatkan ketika Anda merequest sebuah alamat tertentu.
Nah, jadi ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama juga yang tampil itu adalah sebuah file HTML ya, tetapi hanya di komputer lokal. Nah, jadi bedakan di sini kapan application layer itu berfungsi dan kapan tidak ya. Nah, kemudian di sini Anda harus ingat ya bahwa sebenarnya Internet Explorer atau katakan Chrome yang Anda buka tadi itu dia bukan berada pada layer aplikasi, ya, layer aplikasi. Tetapi browser itu hanya sebagai interface dengan protokol layer aplikasi itu. Nah, jadi browser itu bukan application layer, bukan, tapi itu hanya interface untuk mendapatkan fungsi-fungsi application layer itu. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, kapan fungsi itu kita dapatkan? Nah, ketika Internet Explorer tadi atau browser tadi memerlukan sumber daya remote ya dari server yang kita request. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat beberapa layanan atau protokol yang bisa disediakan oleh application layer. Nah, yang pertama ada di sini namanya ini HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini adalah sebuah layanan atau protokol yang memungkinkan kita untuk meminta atau membuka sebuah halaman hypertext tadi. Nah, seperti yang Anda lakukan tadi. Ketika Anda ketik google.com, maka halaman hypertext yang eh, Anda lihat di komputer Anda itu bisa ditampilkan. Nah, kemudian ada protokol FTP ya, File Transfer Protocol. Nah, File Transfer Protokol. Nah, ini adalah sebuah layanan atau protokol yang menyediakan pelayanan berupa transfer file ya, transfer file. Nah, misalkan ketika Anda membuat sebuah website misalkan. Nah, tentu Anda ketika websitenya ingin Anda kerjakan, tentu pengerjaan itu kan di komputer Anda sendiri dulu. Nah, istilahnya komputer lokal lah, ya, komputer lokal. Nah, kemudian setelah jadi sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan keinginan user Anda misalkan, nah tentu semua file ini kan perlu kita transfer ke server di mana hosting itu ingin Anda tempatkan ya, di mana file Anda ingin Anda tempatkan di hosting tertentu katakan. Nah, katakan hostingnya misalkan apa ya? Katakan hostinger.com misalkan. Katakan seperti itu. Ya, banyak ya hosting-hosting yang tersedia dengan harga yang bervariasi. Tinggal dipilih, ada niaga hoster juga ya. Nah, jadi banyak. Nah, ketika ini ingin Anda lakukan, artinya apa? Anda ingin melakukan transfer file dari komputer Anda ke server di mana ingin Anda hosting file tadi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Artinya apa? Bahwa kita di sini memerlukan sebuah layanan transfer file. Nah, ini yang kita sebut sebagai FTP, File Transfer Protocol. Jadi semua proses bagaimana sebuah file itu bisa ditransfer dari satu komputer ke komputer lain ya di jaringan itu. Nah, ini diatur oleh protokol ini
file transfer protokol. Nah, ya, jadi ini nanti akan sangat Anda perlukan ketika transfer file Anda ingin lakukan dari satu komputer ke komputer lain yang ada di jaringan. Nah, kemudian ada protokol yang ketiga ya, yang kita sebut sebagai SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini adalah sebuah protokol yang memungkinkan Anda nanti untuk bisa menggunakan layanan surat elektronik itu. Nah, tanpa ada ini, maka tidak mungkin sebuah layanan surat elektronik atau email itu bisa kita gunakan. Nah, dan begitu juga akses ke sebuah database ya, akses ke sebuah database dari komputer Anda misalkan ke database yang ada di sebuah server misalkan seperti itu. Nah, jadi akses ke sebuah database ini juga menggunakan sebuah protokol atau sebuah layanan yang ada di application layer. Nah, nanti Anda bisa cek ya protokol-protokol apa lagi yang ada pada application layer ini. Anda bisa lihat nanti dari buku-buku computer network yang udah kita bahas di kontrak kuliah dulu ya, atau bisa Anda searching nanti di search engine yang ada ya. Nah, itu untuk pendalaman Anda. Kemudian kita lanjutkan. Itu adalah application layer. Jadi saya ulangi bahwa application layer ini hanya akan berperan ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bekerja di sebuah network. Nah, kemudian kita lanjutkan layer yang di bawahnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai presentation layer atau layer presentasi. Nah, sesuai dengan namanya ya, jadi ini kan katanya kan presentasi. Artinya apa? Dia itu mempersembahkan, menghadirkan ya, menyajikan. Nah, jadi presentation layer ini berfungsi untuk menyajikan data ya ke layer aplikasi. Jadi fungsinya itu menyajikan data ke layer aplikasi. Nah, dan bertanggung jawab pada penerjemahan data, kompresi data, dan enkripsi data. Nah, ini fungsi dia. Nah, yang namanya menyajikan data ini ya, menyajikan data tentu perlu diatur di sini adalah bagaimana data yang disajikan itu bisa dibaca, bisa dipahami oleh penerima data. Nah, ini satu. Nah, jadi misalkan begini, ketika Anda mendapatkan kiriman pesan ya, misalkan menggunakan surat elektronik lah misalkan dari teman Anda yang berada di luar negeri, katakan di Singapura lah, ya, di Singapura. Nah, maka fungsi dari presentation layer ini itu adalah menjamin bagaimana pesan yang dikirimkan oleh teman Anda tadi yang berada di Singapura itu persis sama dengan yang Anda terima, ya. Jadi kalau misalkan teman Anda kirim pesan begini, I love you misalkan, ya. Nah, maka ketika Anda terima di email itu
tulisan yang tampil di email itu juga mestinya harus I love you, bukan I hate you. Nah, ini berbeda nanti. Maka fungsi dari presentation ini adalah menjamin bahwa data yang dikirim oleh pengirim persis sampainya sama dengan yang diterima oleh penerima. Nah, inilah nanti yang kita sebut sebagai fungsi penerjemahan data. Nah, di semester 1 saya yakin Anda sudah diajarkan yang namanya ini, EBCDIC. Ya, kemudian ada istilah satu lagi ASCII. Nah, ini rasanya udah dapatkan ini di semester 1 atau semester 2. Ya, karena ini dasar sekali. Ini adalah sebuah format ya untuk merepresentasikan sebuah karakter di dalam komputer itu. Bisa huruf ya, bisa simbol, kemudian bisa karakter-karakter khusus tertentu. Nah, jadi di komputer itu ada dua format yang dipakai ya. Nah, yang pertama namanya EBCDIC. Ini dulu khusus untuk komputer-komputer IBM biasanya. Nah, IBM. Jadi dia punya format untuk menyatakan karakter itu ini namanya. Nanti Anda bisa cari di internet ini kepanjangannya apa ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi ASCII ya. Ini yang paling banyak digunakan ya. Jadi selain komputer IBM dia pakai ASCII. Nah, berbeda nanti huruf A kecil yang dinyatakan di sini dengan A kecil yang ada di ASCII. Nah, nanti Anda bisa lihat bedanya mulai dari panjang bitnya, ya, kemudian nilai bitnya juga akan berbeda antara huruf A kecil di EBCDIC dengan A kecil di ASCII. Nah, belum lagi nanti A besar ya, B kecil, B besar, dan sebagainya. Pokok yang Anda lihat karakter yang ada di keyboard komputer Anda itu, nah itu masing-masing itu punya nilai binernya. Dia punya nilai binernya. Nah, kalau Anda pakai komputer yang punya format EBCDIC, itu nilai binernya nanti akan berbeda dengan komputer yang menggunakan format ASCII. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika pengirim teman Anda yang di Singapura tadi katakan menggunakan format data EBCDIC. Kemudian komputer Anda itu menggunakan ASCII. Nah, tentu nilai bit yang dikirimkan oleh pengirim akan berbeda ditangkap oleh penerima. Nah, tetapi kenapa kok bisa setiap pesan yang dikirim oleh pengirim itu yang kita terima itu memang persis sama dengan yang dikirim. Nah, karena itu tadi ada fungsi menerjemahkan data yang ada di presentation layer. Jadi setiap format yang dia terima ya oleh presentation layer itu diterjemahkan sesuai dengan format yang ada di komputer penerima. Nah, sehingga apa? Ini tadi. Layer ini memastikan agar data yang berada dari yang berasal dari layer aplikasi di suatu komputer ini dapat dibaca oleh layer aplikasi di komputer lain walaupun formatnya berbeda. Kenapa? Karena tadi sudah dia terjemahkan. Nah, analoginya begini, ketika teman Anda misalkan yang Anda ajak bicara, berkomunikasi, dia pahamnya misalkan bahasa bahasa Inggris misalkan. Kemudian Anda sendiri katakan hanya bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda ngomong berdua saja dengan teman Anda, pasti satu bilang A, satu ngertinya B. Karena dia tidak ada yang beririsan di situ.
teman Anda hanya tahunya bahasa Inggris, Anda sendiri hanya tahunya bahasa Indonesia. Makanya nanti nggak nyambung dia. Lain yang disampaikan oleh teman Anda, lain yang Anda tangkap. Nah, tetapi bagaimana komunikasi ini supaya bisa terjadi? Nah, disinilah Anda perlu penerjemah, ya, penerjemah. Nah, sehingga apa? Bahasa Inggris yang disampaikan oleh teman Anda itu akan dia terjemahkan menjadi bahasa Indonesia yang Anda pahami. Nah, sama halnya dengan ini. Format data yang digunakan oleh komputer pengirim walaupun berbeda dengan format data yang Anda pakai di komputer Anda, itu tetap bisa Anda baca sesuai dengan pesan aslinya. Kenapa? Karena ada penterjemah di situ yang menerjemahkan format data yang berasal dari komputer pengirim dengan format data yang ada di komputer Anda. Nah, itu yang kita sebut sebagai penerjemahan data. Kemudian ada istilahnya lagi di sini namanya kompresi data. Nah, kompres ya. Kompres itu artinya dipadatkan, ya, dimampetkan ya. Tujuannya apa? Supaya ukuran datanya itu menjadi lebih kecil, ya. Nah, di dalam jaringan Anda mesti ingat bahwa semakin kecil ukuran data yang kita kirim, maka proses pengirimannya akan menjadi lebih lancar. Nah, jadi untuk pengiriman data ini diusahakan bagaimana prosesnya itu lancar, tidak macet. Karena nanti kalau macet bisa saja datanya hilang, ya, tabrakan ya istilahnya, collision. Nah, maka supaya ini lancar dibuatlah bagaimana ukuran data itu sekecil mungkin, ya, sekecil mungkin. Nah, makanya ada fungsi kompresi yang dimainkan oleh layer presentasi ini. Nah, itu fungsi yang kedua. Kemudian ada lagi namanya enkripsi, ya, encryption. Mungkin pernah Anda dengar ini, enkripsi. Lawannya adalah dekripsi. Ya, lawannya adalah dekripsi. Bedanya apa? Enkripsi itu adalah sebuah proses yang mengubah sebuah data asal, ya, sebuah data sumber itu ketika dilakukan proses ini maka bentuk datanya akan jadi berbeda ya. Nah, akan jadi berbeda. Nah, sehingga ada beberapa referensi mungkin mengartikan enkripsi ini dengan penyandian ya, sanding. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika data yang sudah dienkrip itu diterima oleh orang yang tidak berhak, ya, atau diambil di tengah jalan oleh orang yang tidak berhak, maka dia perlu melakukan proses tertentu lagi untuk bisa memahami apa maksud dari pesan itu. Nah, beda halnya dengan kalau enkripsi ini tidak dilakukan. Anda misalkan kirim surat lah, konvensionalnya ya. Anda tulis surat kecil, kemudian kalau dulu itu kan pengiriman surat kan digulung, gulung, kemudian diikatkan di kaki burung merpati misalkan. Kemudian diterbangkan. Nanti burung itu yang akan mengirimkan ke penerima. Nah, pasti ada kemungkinan yang namanya misalkan data yang akan dikirim, ada orang yang ingin tahu ini pesan apa yang disampaikan. Bisa saja pas di tengah jalan merpati ini ditembak oleh atau dipanah oleh musuh misalkan, sehingga dia jatuh, jatuh ke tanah kan. Nah, kalau pesan itu Anda tulis seperti biasa,
maka dengan mudah nanti musuh itu bisa baca. Oh, besok dilakukan penyerangan misalkan jam sekian. Nah, bocor informasi kita, ya kan? Nah, tetapi kalau kita melakukan enkripsi, maka pesan yang bunyinya tadi besok kita akan melakukan penyerangan, itu ketika dibaca oleh musuh yang berada di tengah jalan tadi, nah itu dia tidak paham. Ini apa nih maksud beritanya? Nah, kenapa? Karena beritanya itu ditulis dalam format yang berbeda sekali, ya. Nah, jadi istilahnya sudah disandikan dia. Nah, sehingga apa? Perlu usaha tertentu ya bagi pihak musuh untuk menerjemahkan ya pesan yang sudah dienkripsi itu menjadi pesan asli. Nah, ini yang kita sebut prosesnya sebagai dekripsi. Ya. Apa itu dekripsi? Sebuah proses yang mengembalikan data yang sudah dienkrip menjadi data semula atau menjadi pesan semula sehingga bisa dipahami maksud dari informasi itu. Nah, jadi beda enkripsi dengan dekripsi itu ya. Enkripsi membuat data asli menjadi data yang disandikan. Kemudian dekripsi adalah kebalikannya, membuat data yang sudah disandikan menjadi data semula. Nah, jadi proses enkripsi ini itu juga dilakukan oleh presentation layer, ya. Nah, apa saja metode-metode enkripsi yang bisa dilakukan di jaringan komputer itu ya. Nah, Anda nanti bisa dapatkan di mata kuliah keamanan ya, keamanan sistem informasi. Nanti diajarkan itu. Nah, mungkin ada pernah Anda dengar namanya MD5 dan sebagainya itu ya. Nah, itu adalah teknik-teknik enkripsi ya, supaya datanya itu bisa disamarkan. Oke, nah itu beberapa tanggung jawab atau fungsi yang dilakukan oleh presentation layer. Nah, ini adalah beberapa standar ya, beberapa standar untuk mengatur penampilan atau presentasi grafis dan visual dari sebuah gambar atau image ya. Nah, ada namanya ini. Standarnya itu PIC ya, PICT. Nah, ini nanti adalah format gambar yang digunakan di Mac ya, komputer Mac, Macintosh ya. Nah, kemudian ada TIFF ya, TIFF, singkatan dari Text Image File Format. Ini adalah sebuah format gambar standar untuk gambar bitmap dengan resolusi tinggi ya, resolusi tinggi. Kemudian ada namanya JPEG ya. Ini standar untuk foto yang dibuat oleh Joint Photographic Expert Group ya, JPEG ya. Makanya nanti extensionnya ini ya, sebuah foto yang Anda buat dengan standar itu. Kemudian ada MIDI ya, Musical Instrument Digital Interface. Nah, ini untuk format apa namanya file-file musik ya, musik digital. Kemudian ada MPEG ya, MPEG, sering kita sebut MPEG. Nah, ini untuk standar Motion Picture Experts Group. Nah, ini untuk video ini, untuk video. Motion M Picture Expert Group ya. Nah, kemudian ada lagi nih QuickTime ya, QuickTime. Nah, ini adalah standar presentasi yang digunakan oleh Mac untuk mengelola aplikasi audio dan
video. Nah, kalau nggak salah QuickTime ini sudah bisa juga running di Windows ya. Nah, nanti bisa Anda cek. Nah, kemudian ada RTF ya, Rich Text Format. Nah, ini adalah format file yang memungkinkan kita melakukan pertukaran file teks antar program word processor yang berbeda, bahkan antar OS yang berbeda. Nah, jadi ini bisa kita katakan sebuah format file dokumen yang kalau Anda inginkan bisa dibaca juga dia di apa namanya tuh word processor yang berbeda. Misalkan Anda ketik di Word ya, Microsoft Word, kemudian Anda save as dia sebagai RTF, maka bisa nanti dibaca di Linux ya, di Linux. Misalkan Anda pakai di Linux itu Open Office misalkan, word prosesornya. Maka file yang Anda ketik di Microsoft Word tadi bisa Anda baca juga di Open Office di Linux. Tapi save as-nya ini RTF ya. Jangan .doc atau .docx. Nah, itu khusus untuk Microsoft Word. Nggak bisa Anda baca nanti di Linux dia. Kalau Anda buka filenya itu hancur dia. Ya, berantakan, tak apa-apa nanti muncul cacing-cacing ya. Nah, tapi kalau Anda save as sebagai RTF, nah nanti bisa Anda baca di sistem operasi yang berbeda ya, atau di aplikasi word processor yang berbeda. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang dua layer ya, DOC, apa tadi, application layer, kemudian presentation layer.